Wakil Talqin Syekh Mursyid yang dimampukan hadir pada saat ini. Mata anallah fituli hayatihim, Bunda Kayak Suksmono, Profesor Priyatno, Bunda Sari, Bunda Dwi, dan seluruh jajaran Manaqib Online Internasional, senantiasa mereka digembirakan oleh Allah, diberikan kemampuan, kekuatan untuk selalu berkhidmat pada guru mursyid. Petugas Manaqib setiap pagi hari, Kiai Haji Pak D. Harun Ar-Rasyid, Ustadz Suyatno, mata anallah fituli hayatihima. Para pemangku manakib, pemangku khotaman, para kiai, para asatizah, para alim ulama, dan seluruh ikhwan wal akhwat di seluruh dunia yang sedang menuju hakikat ketuhanan, hakikat kesucian jiwa, senantiasa berkah semuanya, segalanya, selamanya. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam surat Al-Ma'un yang sering secara syariah bahwasannya di bulan ini yaitu bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram dikatakan lebaran anak yatim. Maka dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Siapakah para pendusta agama? Mereka yang namanya membiarkan anak yatim terlantar dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Itu tanda pendusta agama. Secara syariah memang benar, tidak salah. Yatim itu yang tidak punya bapak. Miskin itu yang tidak punya kemampuan untuk menghidupi jasadnya, bukan ruhnya. Tidak mampu untuk menghidupi jasad. Maka itu perkataan yang benar. Tapi ada dua patokan yang harus kita lihat. Yang yatim itu bukan hanya jasadnya. Yang namanya miskin bukan hanya badan. Tapi bagaimana yang yatim itu, ruh manusia pun akan menjadi yatim, ruh manusia pun akan menjadi miskin. Sudah menjadi pemahaman pada umumnya bahwa kekuatan apapun adalah terletak pada ruhnya. Manakala ruh sesuatu telah hilang, maka apapun menjadi hilang makna yang sebenarnya. Tidak ada hayat dalam kehidupannya. Begitu pula bila ruhnya ada tapi jasadnya tidak ada, bisa dikatakan hayat atau hidup secara fisikly. Karena apa? Tidak ada namanya tempat sarana untuk berdiamnya ruh tersebut. Maka pun dia manapun siapapun yang hilang makna yang sebenarnya, tidak ada ruh dalam sarana tubuh itu menjadi sarananya. Demikian pula tubuh manusia, sehingga menjadi mampu bergerak atau disebut hidup adalah oleh karena di dalam hatinya terdapat ruh yang dimaksudkan itu. Manakala ruh itu meninggalkan jasad atau tubuhnya, maka semua anggota tubuh itu tidak dapat menjalankan fungsi. Begitu pula ruhnya ada, jasadnya tidak ada. Mereka tidak punya tempat untuk sandaran, menguasai dalam keadaan apapun yang sifatnya secara logika, secara namanya syariah. Rupanya manusia tidak sekedar, akan tetapi juga harus dididik. Bukan hanya sekedar mereka hidup di dalam jasad, tapi mereka harus dididik dan dirawat. Perangkat yang berposisi sebagai inti kehidupan itu terletak di dalam hati atau kolbu setiap manusia.
Manakala kekuatan yang ada di dalam hati itu tidak diurus, maka posisinya akan menjadi bagaikan anak yatim, yakni anak yang tidak ada orang tua yang mengurusnya. Selain itu juga disebut miskin oleh karena tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu sebagaimana seharusnya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Kita ini sudah mendapatkan orang tua ruh kita. Sehingga ruh itu mampu untuk mengurus dirinya. Mampu untuk mengenal fungsi-fungsi di dalam tubuh kita. Mampu untuk senantiasa bersinergi dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada diri kita. Maka berdasarkan pandangan itu, maka sebenarnya hati pun ada yang patut disebut yatim dan juga dikatakan miskin. Seseorang yang hatinya tidak diurus dan tidak terdidik, sekalipun yang bersangkutan memiliki mata, maka tidak akan bisa melihat. Mereka memiliki telinga, tidak akan dapat mendengarkannya. Memiliki otak, tidak akan mampu berpikir. Maka disebutkan dalam Al-Quran, seringkali bangsa Abah mengatakan bagaikan binatang, bahkan lebih bodoh lagi. Karena apa? Mata yang Allah berikan kepada kita tidak difungsikan dengan bagaimana menggunakan mata tersebut sesuai dengan perintah Allah. Begitu pula lisan kita yang sudah diberikan bagaimana lisan kita menyampaikan hal-hal yang baik, baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, dan baik untuk semua makhluk Allah. Begitu pula tangan, kaki semua. Mereka tidak punya kemampuan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan diperintahkan oleh Allah. Melihat dan mendengar bagaimana manusia itu terkait tentang kebenaran dan petunjuk atau juga hikmah. Bahkan seseorang yang hatinya yatim dan miskin, maka ketika sedang sholat, sekalipun mereka akan sholatnya, mereka berbuat ria dan tidak akan peduli atau tidak mau menolong sesama. Seseorang yang hatinya yatim dan miskin, keberadaan sangat membahayakan, baik terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena apa? Mereka bisa menganiaya dirinya sendiri. Mereka bisa berbuat curang. Mereka bisa beringkar. Mereka bisa zolim. Bukan hanya khususnya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Dan semua yang Allah ciptakan di muka dunia ini. Maka sifat-sifat baik dan mulia selalu bersumber dari kekuatan yang ada pada hati seseorang. Oleh karena itu, manakala hati seseorang tidak terawat, yatim dan tidak terdidik, maka hati itu akan mati. Maka dijelaskan, waqala radhiyallahu anhu wa min alamatil mautil qalbi adamil husni ala ma fataka minal muwafaqati wa tarki nadami ala ma fa'alnahu jallat minaz zallat. Di antara tanda-tanda matinya hati adalah jika kita tidak merasa susah ketika kehilangan kesadaran taat kepada Allah dan tidak menyesali perbuatan dosa. Maka itu adalah tanda-tanda matinya hati. Maka di situ manusia akan punya sifat sombong, pendengki, takabur, penipu, bakhil, atau hanya mementingkan diri sendiri. Maka pentingnya hati itu mempunyai bapak ruh. Hati itu mempunyai orang-orang yang senantiasa agnia, yang bisa menghidupkan ruhnya agar mereka mampu untuk berbuat tidak sehingga hati itu tidak menjadi miskin. Kemarin hari ke-7 di tempat kediaman Al-Makfurlah, Bapak Dr. Haji Ahmad Kulturhia, bagaimana
pelajaran yang luar biasa buat kami, khususnya saya pada saat itu. Mangkobah yang dibaca sekarang ini adalah tanda bukti bila aku ada di Masyrik, muridku ada di Maghrib, mereka tersingkap auratnya, maka aku akan menutupinya. Aku tidak akan bergeser di depan pintu neraka. Jangan sampai murid-muridku semua dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya apa? Orang tua kita, guru-guru kita yang akan menjaga kita, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Ini dibuktikannya dengan apa yang terjadi pada bulan Muharram ini. Di tahun Sirna Rasa yang ketujuh ini. Di bulan yang ke-6 Ramadan ini. Bagaimana ditunjukkan. Ini langsung. Bagaimana cerita daripada putra beliau, yaitu Ustadz Ashraf. Mengatakan, dari malam Jumat, Dr. Ahmad Kulturhia itu sudah dihubungi di RSCM. Apa yang terjadi? Anaknya berpikiran, manusia punya hati. Al-Quran pun punya hati, yaitu surah Yasin. Mereka membaca tawasul seperti tawasul kita. Membaca surah Yasin. Dan setelah itu meminta keajaiban dari Yang Maha Kuasa melalui guru agung kita. Saturasi daripada tekanan darahnya itu perlahan-lahan habis dari 80, 70, 60 sampai tidak ada denyutan. Maka dokter datang pada suruh keluar semua. Apa yang terjadi? Mereka berobitoh kepada guru mursyid. Karena apa? Kalau saturasi daripada darah itu turun sampai kepada tingkat yang memang tidak ada denyutan jantung itu, maka dikatakan telah meninggalkan jasad atau mati secara syariat. Robito kepada guru agung, apa yang terjadi? Ternyata timbul lagi, hidup lagi. Dan itu dilakukan karena dia berpikir di dalam Mangkoba ke-17 bagaimana Syekh Mursyid merebut ruh-ruh dari keranjang ma'nawi yang dibawa malaikat Israel. Itu dilakukannya. Akhirnya denyutan ada lagi. Tetapi setelah itu pas manakib di Jati Asih, Abah datang langsung ke RSCM. Tidak untuk manakib, yang manakib dilanjutkan, tapi Abah langsung ke RSCM diantar oleh putra beliau. Apa yang Abah lakukan di sana? Abah hanya masuk ke kamar, memegang tangan Dr. Haji Ahmad Kulturhia, dipegang tangan itu hanya beberapa menit, Abah langsung balik, tidak berkata apa-apa. Setelah itu, selesai manakib berjalan di tempat tersebut, Abah telepon kepada putra beliau, yaitu Ashraf. Katanya, bawa pulang Dr. Haji Ahmad Kulturhia. Karena apa? Dr. Ahmad Kulturhia, Abah ada Ahmad Kulturhia. Seperti itu. Akhirnya dipulang. Tapi pulangnya itu tidak tahu. Harus namanya di RSCM itu tanda tangan. Bahwasannya kalau ventilator dibuka seperti itu, orang itu akan mati. Dan kemungkinan 99% tidak akan hidup. Maka tanda tangan. Di perjalanan, ventilator itu masih dipakai. Karena apa? Alat-alat di sana lebih canggih, tapi di bawah, tapi masih hidup. Sampai ikhwan di sana menunggu membacakan namanya kalimat thayyibah bergantian. Jadi semuanya itu dijalankan dengan prosesnya. Apa yang terjadi? Abah pada saat itu telepon kembali, lepas ventilatornya. Apa anaknya? Kalau dilepas ventilator, kalau tidak dilepas, Abah tidak tanggung jawab. Sampai seperti itu. Akhirnya dilepas. Kata suster yang ada di sana, semestinya kalau sudah dilepas ventilator, tidak akan hidup. Ternyata apa? Lebih dari beberapa setengah jam lebih. Ventilator itu dibuka.
Bapak Dr. Ahmad Kultur Syia masih dalam keadaan hidup, dan waktu maghrib dia ambil namanya sholat antara maghrib dan isya, itu ditarik ke maghrib untuk sholat. Dan di kala sholat tersebut, Abah telepon lagi melalui Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Ashraf menunjukkan kepada orang tuanya, Assalamualaikum. Dihadapkan kepada namanya Kiai Haji Ahmad Kultur Syia. Apa yang terjadi? Setelah assalamnya Abah tersebut, akhirnya Bapak Dr. Ahmad Kultur Syia diantarkan. Karena apa? Perintah daripada Abah Anom menurut Abah Aus. Maka sungguh luar biasa bagaimana kita ini sebetulnya sudah mendapatkan, bukan menjadi orang yang fakir, tidak menjadi orang yang yatim, tidak menjadi orang yang miskin. Karena apa? Kita sudah mempunyai orang tua yang bisa menjaga ruh kita, orang tua yang memberikan makanan kepada ruh kita, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang bukan menjadi anak yatim. Masih banyak anak yatim, baru kita diamkan anak yatim di sekitar kita. Mereka tidak mendapatkan baiat talqin zikir, maka mereka sesungguhnya yatim, tidak mempunyai orang tua yang bisa membawa mereka untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah. Maka banyak yatim-yatim yang bergentayangan, banyak orang miskin yang bergentayangan. Karena apa? Mereka itu sedang mendapatkan perjalanannya, belum disampaikan kepada Allah. Maka kita semua, jangan sampai banyak anak yatim, jangan sampai banyak orang miskin. Maka ajak semua manusia untuk jalan kepada Allah, untuk mendapatkan bapak ruhaninya, untuk mendapatkan manfaatnya agar seluruh itu bisa berfungsi baik, menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang senantiasa menghubungkan dirinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan menghidupkan hatinya yang dihidupkan oleh orang yang sudah hidup hatinya. Maka tidak ada waktu untuk tidak bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberikan semuanya, kemampuan diri ini, hati ini dihidupkan untuk bisa mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita, dan senantiasa Allah berikan kepada kita semua dengan cahaya ilmu, dengan cahaya talqin, dengan kemudian Syekh Mursyid menjadi orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, di dia kia ayana. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi محمد وعلى آله وسلم تسليما